Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراب قبل الفنا والحلاك يعم الدنيا والدين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا يا أرحم الراحمين فرج عن المحسنين. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja talim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah.
wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-mu'allif hadzal kitab Asy Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-babus sadisu wassalasuna fi zikri jahannam. Bab yang ke-36 di dalam menerangkan jahannam. Ruwiya diriwayatkan an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Yu'ti bi jahannama yaumal qiyamati. Didatangkan dengan neraka jahannam pada hari kiamat. Wa haulaha sab'una alfa sobbit. Dan di sekeliling neraka jahannam itu terdapat 70.000 barisan malaikat. Minal malaikati, dari para malaikat. Kullu soffin aksaru minas saqalain. Tiap-tiap barisan malaikat itu lebih banyak dari 2 golongan. Yajrunaha bi azamatiha. Yang berjalannya dengan kendali-kendalinya. Nyanya itu malaikat. Wali jahannama arba'u qawaimun. Dan untuk neraka jahannam itu memiliki 4 qawaim. Qawaim itu makhluk buas. Ma baina kullu qaimatin. Perkara di antara tiap-tiap kaki-kaki, wa qaimatin, dan kaki, alfa amin, 1000 tahun. Walaha salasuna ra'san. Dan untuknya, nyanya itu qaimah, kaki-kaki, salasuna 30 ra'san, kepala. Kullu ra'sin salasuna alfa famin. Tiap-tiap kepala 30.000 mulut. Wa fi kulli famin, dan pada tiap-tiap mulut salasuna alfa dorsin.
itu 30.000 geraham. Wa fi kulli dorsin, dan pada tiap-tiap geraham, mislu jabali Uhudin, seumpama gunung Uhud, alfa marrotin, 1000 kali. Wa fi kulli famin, dan pada tiap-tiap mulut, sibtani, 2 bibir. Kullu safatin, tiap-tiap bibir, mislu tobakid dunya, seumpama luasnya dunia. Wafis safataihi, dan pada tiap-tiap kedua bibirnya, salatani min hadidin, terdapat 2 rantai dari besi. Likulli silsilatin, untuk tiap-tiap rantai, minhuma, dari keduanya, sab'una alfa kholqatin, itu terdapat 70.000 cincin. Wa yumassiku kulla kholqatin, dan menahan tiap-tiap cincin, ma la ya'uddu minal malaikati, perkara yang tiada dapat dihitung dari malaikat. Fayu'ti biha, maka akan datang dengannya, nyanya itu malaikat, an yasaril arsi, dari sebelah kiri ars. Wa huwa qaulihi ta'ala, dan dia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha tarmi bisarorin kal qasori. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Surat Al-Mursalat ayat 32. Pada malam hari ini, kembali kita mengkaji kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannati wan Nar, memasuki bab yang ke-36, yaitu yang di dalamnya menerangkan tentang Jahannam. Dan inilah neraka tempat menyiksa umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin di barisan neraka nomor ketujuh. Jadi nama nerakanya, geng, adalah Jahannam. Ya. Nah, neraka Jahannam ini disediakan oleh Allah bagi umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak melakukan dosa-dosa besar dan kemudian dia mati belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka Jahannam adalah neraka lapisan ketujuh, yaitu lapisan yang paling atas, yang bisa dikatakan sangat ringan dibandingkan neraka lapisan yang pertama, begitu juga lapisan yang selanjutnya. Namun yang namanya ringannya neraka Jahannam, tentunya kita tidak dapat membayangkan bagaimana pedihnya siksaan Jahannam bagi umat baginda Rasul yang banyak melakukan dosa besar. Dalam hal ini ada satu riwayat hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dikeluarkan oleh sahabat baginda Rasul yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Siapa Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas ini sahabat termuda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Rasulullah wafat, usia Ibnu Abbas atau yang lebih dikenal dengan nama Abdullah bin Abbas, usianya baru 13 tahun. Artinya masih usia remaja ketika Rasulullah diwafatkan oleh Allah. Namun demikian, Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang teramat sangat cerdas dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas selain memiliki keterikatan keluarga dengan baginda Rasul, karena dia adalah anak dari paman baginda Rasul yang bernama Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini mendapatkan doa langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika masih kecil Abdullah bin Abbas dibawa ke hadapan baginda Rasul dan kemudian dipegang kepalanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah membacakan satu doa khusus untuk Abdullah bin Abbas. Apa doanya? Allahumma a'tahul hikmatah. Ya Allah, berikanlah kepada Abdullah bin Abbas ini hikmah. Wa 'allamahu ta'wil, dan berikanlah ilmu yang mampu mentakwilkan isi Al-Qur'an. Dan Abdullah bin Abbas ini kemudian terkenal menjadi orang yang pertama yang mampu menafsirkan Al-Qur'an. Bahkan ada tafsirnya, namanya tafsir Muqabbas, atau yang lebih dikenal dengan nama tafsir Ibnu Abbas. Kalau mau dicari kitabnya silahkan. Kemudian Abdullah bin Abbas ini pun dipegang dadanya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memegang tangan Rasulullah. Ketika dipegang dadanya, itu tembus kesejukannya hingga sampai bagian belakang Abdullah bin Abbas. Kemudian dibacakan doa oleh baginda Rasul, Allahumma ahussu jaupahu hukman wa ilman. Ya Allah, penuhilah perut daripada Abdullah bin Abbas ini dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Nah, karena doa-doa dari baginda Rasul inilah kemudian Abdullah bin Abbas menjadi salah satu sahabat yang mampu menafsirkan Al-Quran. Bahkan banyak para sahabat Rasulullah yang bertanya tentang isi Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas. Padahal usianya baru 13 tahun. Kira-kira sekarang di sini nih, atau di negara kita dah, yang bocah umur 13 tahun bisa tahu penafsiran Al-Quran. Ada nggak? Kalau yang hafal Al-Quran banyak. Tapi yang bisa menafsirkan isi Al-Quran belum tentu. Kenapa? Karena orang yang bisa mentakwilkan isi daripada Al-Quran itu mampu untuk menyikapi segala sesuatunya dengan baik dan benar. Artinya apa? Ilham diberikan Allah. Contoh kepada Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah sholat, tiba-tiba Abdullah bin Abbas nih ngikut sholat. Ketika Rasulullah nengok, Abdullah bin Abbas mau ngikut sholat, ditarik. Kenapa? Karena kalau imam satu, makmumnya satu, itu boleh sejajar. Ingat nih. Kalau makmumnya dua, harus mundur. Minimal satu jengkal. Nah, Abdullah bin Abbas ini ditarik oleh baginda Rasul. Kata baginda Rasul, kedepanan. Karena engkau boleh sejajar dengan imam.
usianya masih kecil. Belum 13 tahun. Tapi kemudian Abdullah bin Abbas, karena dia paham dan bisa mentakwilkan Al-Quran, dia mundur satu jengkal. Ditanya oleh baginda Rasul, kenapa engkau mundur? Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi, dan aku adalah manusia biasa. Maka tidak pantas bagiku sejajar sholat dengan engkau, karena engkau adalah seorang utusan Allah. Nabi senyum. Bayangin, anak usia di bawah usia 13 tahun bisa melakukan hal tersebut, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Inilah hikmah doa dari baginda Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Dia mampu memposisikan dirinya lain dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, beda kalau anak sekarang kan? Hah? Beda. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, nggak paham tentang isi Al-Quran. Dan dia memahami betul bahwa yang namanya Al-Quran ini, jangankan tiap kalimatnya, tiap hurufnya saja itu mengandung 1000 obat tiap huruf Al-Quran. Tiap huruf Al-Quran mengandung 1000 hikmah. Tiap huruf Al-Quran mengandung ribuan pahala. Sehingga apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi rujukan bagi para sahabat ketika mereka kurang paham tentang isi Al-Quran. Padahal usianya paling muda dibandingkan dengan para sahabat. Jadi kalau kita nih misalnya belajar, kebetulan usia kita paling muda, jangan pakai minder. Wah, dia matuaan senior, belum tentu. Dan inilah yang dikatakan hikmah, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka kita belajar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mampu mentakwilkan isi Al-Quran. Begitu juga banyak menyampaikan hadis-hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu hadis yang beliau sampaikan seperti yang tertera di dalam kitab ini. Baginda Rasulullah bersabda, "Yu'ti bi jahannama yaumal qiyamati." Didatangkan neraka jahanam nanti pada hari kiamat. Maksudnya, jahanam ini didatangkan pada hari kiamat untuk menyiksa umat daripada baginda Rasulullah yang mereka banyak melakukan dosa-dosa besar dan kemudian mereka mati namun belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana neraka jahanam ini diterangkan wa haulaha sab'una alfa saffin minal malaikah. Nanti akan dikelilingi oleh 70.000 barisan dari para malaikat. Bayangin. Ini neraka jahanam, itu di sekelilingnya ada malaikat jumlahnya nggak kurang dari 70.000. Buat ngapain? Ngawasin umat baginda Rasul yang masuk di dalam. Diliatin bahasa kita. Dan hebatnya lagi, kullu sopin aksaru minas saqalain. Tiap-tiap barisan ini nih, kan tadi 70.000. Itu ke belakangnya, nih di depan doang nih 70.000. Di sekeliling neraka jahat. Ke belakangnya ini tiap-tiap barisannya lebih banyak dibandingkan dengan 2 golongan. 2 golongan apa? Manusia dan bangsa jin. Sekarang kita tanya, jumlah manusia dari awal pertama kali diciptakan hingga sampai nanti hari kiamat berapa banyak? Nah, sekarang aja berapa sekarang? Berapa miliar? Ini jumlah malaikat yang bakal mengelilingi neraka jahanam lebih banyak dibandingkan jumlah manusia dan jumlah bangsa jin. Yajrunaha bi'azamatiha. Kemudian neraka jahanam ini pun diberjalankan, artinya dibawa dan dipersiapkan untuk menyiksa umat baginda Rasulullah yang banyak melakukan dosa besar. Dan yang harus diperhatikan,
Wali jahannama arba'u qawaim. Dan untuk neraka jahanam ini memiliki 4 tiang bahasa kitanya. Namun tiangnya ini lebih buas dibandingkan dengan binatang buas. Binatang yang paling buas apa? Paling kita ngomongnya singa, kalau enggak macan, kan begitu kan? Itu termasuk binatang Nah ini lebih buas dibandingkan itu. Kenapa? Kita kalau digigit macan, ya paling mati. Kan begitu kan? Tapi yang namanya jahanam ini, itu udah nggak ada mati lagi. Memang dipersiapkan ini semua untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ditambah lagi, ma baina kullu qa'imatin wa qa'imatin alfu amin. Panjangnya tiang-tiang ini itu 1000 tahun. Dari sini kemana? Artinya apa? Jahanam ini berarti luas dan gede banget. Karena panjang tiangnya saja sampai 1000 tahun. Yang menjadi pertanyaan buat kita, kira-kira kalau disiksa mau lari kemana? Coba lari 1000 tahun. Dari sini kemana? Kita lari 1 jam aja ngos-ngosan nggak mampu. Apalagi sampai hitungan 1000 tahun. Walaha salasuna roksan. Dan tiap-tiap tiang ini memiliki 30.000 kepala. Kita nggak bisa bayangin. 30 kepala. Kullu ra'sin salasuna alfa famin. Dan tiap-tiap kepala itu memiliki 1000 mulut. Yang namanya jahanam. Kubrus kullu famin salasuna alfa dorsin. Dan tiap-tiap mulut memiliki 33.000 geraham. Kita sebagai manusia, geraham kita ada berapa? Ya, gigi kita jumlahnya berapa? 30 tuh. Itu kalau belum nombok. Ya. Normalnya itu cuma 32. Ya. Geraham kita paling banyak tuh atas bawah jumlahnya 8. Paling banyak. Ini nggak tanggung-tanggung jumlahnya. 30.000 geraham. Dan tiap-tiap geraham ini bentuknya, rupanya seperti Jabal Uhud gedenya. Yang pernah melihat Jabal Uhud bisa dibayangin. Ya. Alpamarrotin dan masih 1000 kali lipat Jabal Uhud. Nah, segede apa kira-kira? Ini neraka paling ringan nih. Yang namanya jahanam paling ringan. Untuk menyiksa umat baginda Rasul yang banyak melakukan maksiat. Wa fi kulli famin safatani. Dan tiap-tiap mulut memiliki 2 bibir. Kullu safanin mislu tobakid dunya. Dan tiap-tiap bibirnya ini luasnya seperti luasnya Siapa yang pernah ngidarin dunia? Luasnya seberapa kira-kira? Itu bibirnya aja segitu luasnya. Seperti mulut kita aja dah. Bibir kita sama bagian dalam mulut kita luasan mana? Hah? Bagian dalam kan? Kenapa? Karena bagian dalam apa aja masuk. Gitu kan? Sedangkan bibir kita ya seperti ini bentuknya. Artinya siksaan yang ada di dalamnya begitu hebatnya. Dan yang namanya neraka jahanam itu baru bibirnya aja udah kayak gitu gedenya. Seperti dunia. Nah kalau kita masuk ke dalamnya, kira-kira kita segede apa? Mungkin seperti butiran nasi yang masuk ke mulut kita. Nggak berasa apa-apa. Wapi sapataihi salsalatani. Dan pada tiap-tiap bibirnya nih terdapat rantai. Min hadidin yang terbuat dari besi.
Likulli silsilatin minhuma sab'una alfa khalqatin. Dan tiap-tiap rantai ini memiliki cincin sebanyak 70 ribu. Artinya apa? Begitu hebatnya. Yang disediakan alat-alatnya untuk menyiksa orang-orang di dalam neraka jahanam. Wa yumassiku kulla khalqatin ma la ya'iddu malaika, dan ditahan tiap-tiap cincin ini dengan para malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau udah pakai kalimat ma la ya'iddu, udah susah. Kenapa? Karena nggak bisa dihitung. Saking banyaknya para malaikat yang ada di dalam neraka jahanam yang menyaksikan siksaan bagi orang-orang yang berdosa. Fayu'ti biha an yasaril arsi. Para malaikat ini datang dari aras sebelah kiri. Itu malaikat datang. Menyaksikan sekaligus untuk menyiksa orang-orang yang banyak berbuat dosa. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaha tarmi bisarorin kal qasr. Yang namanya neraka jahanam itu dia dinyalakan nggak tanggung-tanggung nih. Yang namanya bara apinya ketika dia menyala kal qasr, seperti istana. Nah, yang namanya istana sama rumah gedean mana? Jangan pakai ngomong istana presiden, itu mah kecil. Ini istana zaman dulu. Contoh yang paling besar adalah istana Nabi Sulaiman alaihis, yang disebut dengan nama Haikal Sulaiman. Nah ini istana ini nih, besarnya bukan main. Atau istana yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Itu besarnya bukan main. Kenapa? Karena dia membuat istana untuk menandingi surga. Besarnya, luasnya bukan main. Itu baru nyala apinya seperti itu. Bagaimana dengan yang ada di dalamnya semua? Kesimpulannya, yang namanya jahanam ini paling ringan. Siksaan yang diberikan di dalamnya sudah begitu mengerikan. Bagaimana dengan neraka-neraka yang lainnya? Yang kemarin kita bahas jauh lebih berat siksaannya. Maka untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaiknya adalah jangan pakai mampir ke dalam neraka. Kenapa? Kalau mampir, bayangin aja. Ini kayak begini fasilitas yang diberikan di dalam neraka jahanam. Itu yang paling ringannya. Yang ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam, ini sampai diceritakan nih, malaikat bingung. Kenapa? Karena umat-umat yang lain nih, yang ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam, itu bentuk rupanya jelek banget. Mukanya hitam. Tapi untuk umat baginda Rasul, ini enggak. Sampai malaikat nanya, siapa kalian? Umat baginda Rasul, yang ketika ditanya begitu, kan lagi ketakutan. Akhirnya apa? Enggak bisa jawab. Sampai malaikat nanya lagi, kenapa penampilan kalian tidak seperti umat-umat yang lain? Mereka rupanya buruk, ditambah lagi mukanya hitam. Sedangkan kalian enggak, kenapa? Dan kalian ini umat siapa? Tiba-tiba ada malaikat nyaut. Mereka adalah umat Muhammad. Baru mereka ingat nih kita. Baru ingat. Baru mereka jawab, kami adalah umat Muhammad. Lalu kenapa umat Muhammad kok bisa masuk neraka? Tuh malaikat sampai heran. Coba bayangin. Saking kasihannya nih malaikat, sampai nanya, kenapa kalian umat Muhammad bisa masuk neraka? Tidak cukupkah Al-Quran menjauhkan kalian untuk bermaksiat kepada Allah sehingga tidak masuk ke dalam neraka? Baru jawab nih kita. Kata umat baginda Rasul, sesungguhnya kami banyak melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa.
Kenapa Quran tidak cukup menjadi petunjuk bagimu? Terdiam semua umat baginda Rasul. Akhirnya apa? Dimasukkan juga ke dalam neraka jahanam. Berapa lama? Ya tergantung dosanya. Tapi yang namanya ringan-ringannya neraka jahanam itu tuh, kalau hitungan di dunia, misalnya 100 tahun, di sono cuman 2,5 menit. Lama nggak? Hah? 2,5 menit ngerokok sebatang, gitu kan? Di sono hitungannya, di dunia nih hitungannya seperti 100 tahun. Kita hidup 100 tahun, bosan udah. Bener? Saking bosannya, kacang udah kagak doyan, giginya kagak. Bener kan? Makan yang keras sedikit, susah. Udah bosan itu udah. Bener kan? Nah, jadi bisa kita bayangin, seringan-ringannya di jahanam itu, kalau hitungannya 100 tahun cuma 2,5 menit. Bagaimana kalau disiksanya 1 hari? Belah, berarti berapa ratus tahun? Inilah, jadi beda masa dunia dengan masa akhirat. Nah, buat kita sebagai umat baginda Rasul, hendaknya memahami hal ini. Tujuannya apa? Agar kita mampu menjauhkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama nih dengan yang namanya neraka jahanam. Ya, kita nih kalau kesel sama orang aja, batan sewot jahanam lu. Kan begitu kan? Udah nggak ada bahasa yang paling hebat udah dibandingkan jahan. Kenapa? Karena kita baru tahu nih, yang namanya jahanam isinya begini. Ya. Isinya teramat sangat menakutkan. Maka jauhilah diri kita semua dari berbagai macam siksaan, walaupun itu dikatakan ringan, neraka yang paling ringan, tetapi yang namanya neraka jauh lebih hebat dibandingkan siksaan dunia. Dan yang paling tidak kita inginkan, walaupun bisa keluar nih, kan tergantung. Kalau diberikan syafaat oleh baginda Rasul, kita bisa keluar dari yang namanya jahanam. Nah, kalau kita nggak bisa keluar dari jahanam, berarti abadal abidin, kekal untuk selama-lamanya. Nauzubillah. Jadi, di samping segala kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan, iringilah itu semua dengan pertaubatan dan kebaikan. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita bisa dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan kita. Hanya itu jalannya, ya. Pertaubatan, begitu juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita sehingga mampu untuk meninggalkan segala kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita membaca daripada tentang jahanam ini teramat sangat menakutkan buat kita semua. Bayanginnya aja kita udah susah. Apalagi sampai bisa masuk ke dalam, lebih susah lagi udah. Bayanginnya kita nggak mampu. Seperti apa nih kayak begini. Makanya wajar kalau Nabi katakan yang namanya surga, yang namanya neraka, mala ainun ro'at. Kalian belum pernah lihat. Wala uzunun sami'at, telinga kita nggak mampu mendengar. Wala khotarun biqalbil basar, dan hati kita nggak bisa bayangin yang namanya kenikmatan surga kayak apa. Begitu juga siksa neraka seperti apa. Bahkan Nabi pernah bilang, ketika Nabi diperlihatkan oleh Allah tentang siksa kubur, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau saksikan di dalam kubur itu?" Sipulan-sipulan sedang disiksa oleh Allah. Dan andaikan kalian melihatnya, maka kalian akan mati berdiri pada saat ini juga. Itu baru yang namanya siksa kubur. Bagaimana dengan yang namanya jahanam? Karena Rasulullah pernah nih, ketika kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, suara apa itu begitu kerasnya?" Itu adalah batu yang jatuh sekitar 500 tahun di dalam neraka jahanam. Beda kuping sahabat sama kuping kita. Ya. Kalau kuping kita makan begitu. Kuping sahabat mampu mendengar itu.
Kenapa? Karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Waliullah, kekasih Allah. Sehingga apa? Para sahabat ini adalah manusia-manusia pilihan. Makanya dikatakan, generasi yang paling terbaik adalah yaitu generasi sahabat. Sesudah sahabat baru tabi'in. Setelah tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan seterusnya. Nah, kita ini generasi yang keberapa? Hah? Jangan-jangan paling bontot kita ini. Ya, kuping kita ada, mata kita ada. Cuman kita nggak bisa mendengar itu, melihat itu. Beda dengan para sahabat. Makanya, sahabat mendengar suara ini dan bertanya kepada baginda Rasul. Kata Rasulullah, itu adalah batu yang jatuh di dalam neraka jahanam yang suaranya kalian dengar. Udah berapa lama ya Rasul? 500 tahun baru sampai di bawahnya. Kira-kira dari sini kemana 500 tahun? Jangan pakai bayangin. Umur kita belum nyampe 100 tahun. Apalagi sampai hitungan 500 tahun. Nah, kalau umat-umat terdahulu mungkin nyampe. Kayak Nabi Adam, ya, nyampe. Nabi Nuh, nyampe. Nah, kalau kita sekarang nyampe 500 tahun, bentuknya udah kayak apa? Udah kayak empuk. Tahu empuk? Ngeringkuk aja udah yang ada. Gitu kan? Kenapa? Karena badan kita memang didesain ini bukan untuk ukuran usia yang lama. Coba lihat dah orang yang umurnya 80 tahun. Udah susah ngapa-ngapain kan? Karena kita nih didesain memang ukurannya bukan ukuran yang lama. Ukuran yang cepat. Makanya Nabi bilang, umur umatku ya kalau nggak 60, 70. Lama apa cepat? Ini kita nih. Sekarang misalnya ada yang 30, 40. Nggak berasa. Tahu udah nyampe gocap. Gitu kan? Besok udah 60 gitu. Kalau udah 60 udah siap-siap itu. Benar kan? Nyampe kagak kira-kira ke 70? Karena Nabi katakan sedikit sekali yang bisa melewatinya. Melewati 60, 70. Jadi kalau ada aki-aki sekarang umurnya 75, udah kelewat itu tuh. Udah kelewat tuh. 80, udah kelewat juga. Itu kan? Itu. Oh, saya mau nyampe 100, Ustaz. Jangan dikira Allah lupa, hati-hati dah. Itu kan? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita, ya. Mudah-mudahan dengan keterangan yang disampaikan ini bisa memberikan kesadaran kepada kita bahwa yang namanya jahanam, neraka adalah tempat yang sangat menakutkan dan menyakitkan. Sehingga apa? Kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ada yang mau ditanyain? Nggak ditanyain? Nih, bingung nanyanya. Ya, kalau nggak ditanyain untuk kita berdoa akhbarnya, kita cukupkan dulu.